Sebenarnya kisah ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Saat itu aku masih kuliah. Kalau nggak salah sudah semester akhir. Ini sebenarnya adalah kisah nyata. Namun tentu saja ada tambahan bumbu-bumbu cerita untuk membuat kisah ini lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Sebelum aku menceritakan tentang kisah yang aku alami ini, ada baiknya aku memperkenalkan diriku dulu. Namaku Angga, bukan nama sebenarnya. Aku kos di kota sendirian, setidaknya sejak aku mulai kuliah. Orang tua dan semua keluargaku berada di kampung yang cukup jauh dari kota tempat aku kuliah. Aku anak kedua dari kami tiga bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki dan adik bungsuku perempuan. Ayahku hanya seorang petani di kampung, sedangkan ibuku juga ikut membantu ayah kerja di sawah. Setamat SMA, aku langsung pindah ke kota untuk kuliah dan mengambil sebuah kamar kos untuk tempat aku tinggal. Dari tempat kosku menuju kampus tempat aku kuliah, memang berjarak sedikit jauh. Karena itu aku harus menempuhnya dengan naik motor yang merupakan pemberian ayahku. Di antara tempat kosku itu dengan kampus tempat aku kuliah, ada sebuah SPBU yang cukup besar. SPBU itu kadang juga cukup ramai. Di SPBU itu terdapat sebuah minimarket dan juga sebuah toilet umum. Awalnya aku jarang sekali mampir di SPBU tersebut, karena aku memang jarang sekali mengisi minyak motorku di sana. Namun, pernah pada suatu kesempatan aku sengaja mampir ke SPBU tersebut, bukan untuk mengisi minyak motor, tapi karena aku kebelet ingin buang air. Aku langsung menuju toilet SPBU tersebut yang berada di bagian belakang minimarket. Aku memarkir motor dan segera berjalan menuju toilet tersebut. Di depan toilet ada sebuah meja tempat pembayaran, dan meja itu juga dijaga oleh seorang cowok. Mereka menyebutnya petugas kebersihan toilet. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan cowok tersebut, karena aku memang lagi buru-buru. Aku langsung masuk ke dalam toilet dan melepaskan hajatku. Saat keluar, aku harus membayar di meja yang dijaga oleh cowok tadi. Aku mengambil uang receh di dalam saku celanaku dan segera meletakkannya di dalam kotak yang memang tersedia di atas meja tersebut. Saat itulah aku dapat melihat dengan jelas wajah cowok penjaga toilet tersebut. Ternyata cowok itu berwajah cukup tampan. Hidungnya terlihat mancung dengan rahangnya yang kokoh. Postur tubuhnya juga terlihat gagah dan kekar. Dadaku berdebar tiba-tiba saat mata kami saling berserobok pandang. Wajah cowok itu benar-benar tampan. Meski berkulit sedikit gelap, namun tidak mengurangi ketampanan wajah cowok tersebut. Aku pun memasang senyum termanisku agar terlihat ramah. Cowok itu pun membalas tersenyum. "Makasih mas," ucap cowok itu ramah sambil terus tersenyum. Aku pun mengangguk ringan tanpa melepaskan tatapanku. Cukup lama kami saling tatap, sampai akhirnya aku pun melangkah dengan pelan meninggalkan toilet tersebut dan menuju tempat parkir motorku. Sesampai di tempat parkir, aku masih terus memikirkan cowok tersebut. Aku masih tak percaya kalau cowok setampan itu bekerja menjadi penjaga toilet. Namun kenyataannya, cowok itu benar-benar bekerja di sana. Dan pertemuan pertama itu sungguh membuat aku merasa terkesan. Bahkan mungkin aku telah jatuh hati dengan cowok tersebut. Aku sungguh terpesona dengan ketampanan wajahnya dan juga dengan senyumnya yang manis. Sepanjang perjalanan ke kampus, aku terus membayangkan wajah tampan cowok itu. Mata kami yang sempat saling tatap beberapa saat itu sungguh membuat aku tidak bisa melupakannya. Ah,
Inikah yang namanya cinta pada pandangan pertama? Mengapa perasaanku tiba-tiba menjadi tidak menentu seperti ini? Aku pun jadi senyum-senyum sendiri setiap kali mengingat momen singkat itu. "Kamu kerasukan apa, Singgah?" tanya Devan, teman kampusku. "Dari tadi saya perhatikan kamu suka senyum-senyum sendiri gak jelas gitu," lanjutnya. Aku tidak membalas ucapan Devan barusan, karena aku memang tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Ini merupakan ketiga kalinya aku merasakan hal tersebut. Dulu ketika SMA, aku pernah jatuh cinta. Boleh dibilang itu adalah cinta pertamaku. Saat itu aku jatuh cinta kepada salah seorang cowok kakak kelasku. Namun cintaku itu hanyalah sebuah cinta terpendam, karena aku tidak pernah berani mendekati kakak kelasku itu. Aku mencintainya hingga dia pun lulus SMA. Aku memang pernah sempat dekat dengannya, namun hanya sebatas teman biasa. Kebetulan kami sama-sama terlibat menjadi panitia pensi kelulusan kelas akhir tahun itu. Setelah ia lulus SMA, aku pun mulai belajar untuk melupakannya. Sampai akhirnya aku masuk kuliah, dan untuk kedua kalinya aku pun merasakan jatuh cinta. Kali ini dengan salah seorang cowok seniorku di kampus. Sekali lagi itu hanya sebuah cinta terpendam. Aku pun tak berani untuk mendekati cowok tersebut, hingga cowok itu pun lulus kuliah. Dan sekali lagi aku pun belajar untuk melupakan cowok yang aku cintai. Cinta terpendam memang selalu jadi dilema bagiku. Sulit sebenarnya menjalani itu semua, tapi hal itu selalu terjadi dalam perjalanan hidupku. Sejak pertama kali melihat cowok penjaga toilet SPBU tersebut, aku pun menjadi rajin singgah di sana. Hampir setiap hari aku berhenti di sana untuk sekedar buang air, atau lebih tepatnya untuk bisa melihat wajah tampan cowok tersebut. Hingga pada suatu kesempatan, aku pun memberanikan diri untuk mendekati dan berbicara dengan cowok tersebut. Dari pembicaraan singkat kami, aku pun mengetahui kalau nama cowok itu adalah Jono. Setidaknya begitulah pengakuannya padaku. Dari cerita Jono, aku juga jadi tahu kalau ia merupakan seorang yatim. Ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu, sementara ibunya sudah cukup tua dan sering sakit-sakitan. Jono merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua kakaknya perempuan dan sudah menikah, sementara adik bungsunya juga perempuan masih sekolah. Jono sendiri hanyalah lulusan SMA, usianya masih 20 tahun waktu itu. Aku pun menyempatkan untuk bertukar nomor handphone dengan Jono. Sejak saat itulah aku jadi sering menghubungi Jono atau sekedar mengirim pesan singkat padanya. Aku dan Jono pun kian menjadi dekat. Jono juga merupakan teman yang asik untuk diajak ngobrol. Kedekatan kami sungguh membuat aku merasa bahagia, kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Suatu saat aku pernah mengajak Jono untuk sekedar makan malam bersama. Kami pun ngobrol banyak hal yang membuat kami kian dekat. Dan secara otomatis, aku dan Jono pun berteman dekat. Hari-hari pun terus berlalu. Aku dan Jono masih terus berteman dengan baik. Hingga pada suatu siang, aku seperti biasa mampir di tempat Jono bekerja. Saat itu aku baru saja pulang kuliah. Tumben sepi, tanyaku berbasa basi. Kadang memang sepi seperti ini, Mas. Apalagi sekarang kan hari Jumat, jadi memang agak sepi, jelas Jono. Tapi memang lebih asik kalau sepi begini, John. Kita jadi bebas untuk ngobrol, ucapku ringan.
Kalau sepi begini, bukan hanya asik untuk ngobrol mas, tapi juga asik untuk... Jono seperti sengaja menggantung kalimatnya. Asik untuk apa, John? Kamu jangan memancing suasana deh, ucapku pelan. Emangnya Mas Angga nggak mau dipancing? Tanya Jono sedikit menekan suara. Kalau cuma dipancing, untuk apa, John? Bukannya lebih asik kalau langsung aja? Balasku mulai mengerti arah pembicaraan Jono. Kalau Mas Angga mau langsung aja, ayo, mumpung toiletnya masih sepi, ucap Jono penuh arti. Kamu serius, John? Tanyaku ragu. Iya, aku serius, Mas, jawab Jono. Kita melakukannya di toilet? Tanyaku lagi. Iya, namanya juga kebelet, Mas, di toilet pun jadi, balas Jono. Ya udah, aku tunggu kamu di dalam ya, ucapku akhirnya. Jono mengangguk mantap. Aku pun kemudian segera berdiri dan melangkah menuju toilet tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, Jono pun ikut masuk. Kami segera mengunci pintu toilet tersebut dari dalam. Kamu yakin mau melakukannya di sini, John? Tanyaku masih belum begitu yakin. Udahlah mas, kita nikmati aja. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi rasanya, balas Jono. Sebelumnya, aku mau tanya dulu sama kamu, John, ucapku. Kamu ini memang seorang gay atau hanya mau mengerjaiku saja? Lanjutku bertanya. Sejujurnya, sejak pertama kali kita bertemu dulu, aku sudah tertarik sama Mas Angga. Dan sampai akhirnya kita menjadi dekat, aku pun semakin menyukai Mas Angga, jelas Jono. Jadi, aku bukan yang pertama buat kamu, tanyaku lagi. Kita nggak usah bahas itu dulu sekarang ya mas, waktu kita nggak banyak, jadi lebih baik kita mulai saja ya, balas Jono. Aku pun mengangguk setuju. Jono benar. Saat ini yang penting adalah memanfaatkan kesempatan yang singkat itu dengan sebaik-baiknya. Untuk sesaat aku memang harus mengabaikan tentang perasaan di antara kami dulu. Jono pun mulai melangkah mendekatiku. Hatiku menjadi berdebar-debar. Biar bagaimanapun ini adalah pertama kalinya aku begitu dekat dengan seorang cowok. Apalagi cowok yang berdiri di hadapanku saat ini adalah cowok yang aku cintai saat ini. Mas Angga benar-benar belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, tanya Jono melihat kekakuanku. Iya John, jawabku mengangguk. Apa Mas Angga yakin ingin melakukannya denganku? Tanya Jono. Aku yakin John. Aku memang suka sama kamu. Aku juga penasaran ingin merasakan hal tersebut. Dan aku memilih kamu untuk menjadi laki-laki pertama melakukan hal tersebut denganku, balasku dengan nada serak. Jono pun tersenyum. Senyum itu terlihat begitu manis. Apalagi wajah Jono sangat dekat denganku. Jono pun menyentuh pipiku dengan lembut. Mas Angga sangat tampan, bisiknya pelan. Kamu juga sangat tampan Jono, balasku bergetar. Dan perlahan wajah Jono pun kian mendekat. Sampai akhirnya untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa merasakan hal tersebut. Jono melakukannya dengan sangat baik. Aku yang awalnya merasa kaku pun mulai bisa menikmati hal tersebut. Semakin lama, kami pun semakin suasana. Kami sudah tidak bisa mengendalikan diri kami lagi. Sampai akhirnya semua itu pun terjadi. Jono menontonku dengan sangat baik. Sepertinya dia memang sudah berpengalaman. Dan aku pun mengikuti semua keinginan Jono siang itu. Hal yang selama ini hanya ada dalam anganku
siang itu pun menjadi sebuah kenyataan. Ternyata hal itu jauh lebih indah dari semua khayalanku selama ini tentang Jono. Hal itu sungguh penuh kesan bagiku. Hal yang membuat aku kian dalam pesona indah Jono yang sempurna. Jono berhasil membawa aku dalam lautan keindahan cinta. Dengan posisinya sebagai seorang POP, Jono pun memberikan aku sebuah pengalaman yang luar biasa. Aku pun berusaha menjadi yang baik untuknya, memberinya kesan yang indah. Semuanya berjalan dengan lancar, meskipun kami melakukannya di dalam sebuah teknik. Namun hal itu tidak mengurangi keindahan yang kami rasakan. Seperti yang Jono katakan tadi, bahwa yang penting itu bukan tempatnya, tapi adalah rasa yang tercipta di antara kami berdua. Rasanya sungguh luar biasa dan penuh sensasi. Saat semua itu telah berakhir, kami pun kembali keluar dari toilet tersebut. Saat kami keluar, keadaan sudah mulai ramai. Beruntunglah belum ada orang yang datang ke toilet tersebut, sehingga kami bisa keluar dengan aman. Namun, saat aku hendak mulai berbicara lagi dengan Jono, ada beberapa orang yang mulai berdatangan menuju toilet, sehingga aku harus menunda beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan pada Jono. Aku masih penasaran, seperti apa sebenarnya kehidupan Jono sebelumnya, sebelum kami saling kenal, terutama tentang kehidupannya menjadi seorang gay. Dari caranya memperlakukan aku tadi, ia memang terlihat sudah sangat berpengalaman. Sepertinya aku memang bukan laki-laki pertama baginya. Sebenarnya aku tidak terlalu mempermasalahkan tentang masa lalu Jono. Namun sebagai orang yang mencintainya, aku juga ingin tahu tentang masa lalunya. Namun hal itu belum sempat aku pertanyakan karena Jono sudah mulai sibuk kembali dengan pekerjaannya. Aku diam-diam tanpa permisi kepada Jono pun pergi dari sana. Aku tidak ingin mengganggu Jono yang sedang bekerja. Lagi pula, aku sudah mendapatkan pengalaman yang indah bersama Jono tadi. Mungkin esok aku akan coba mengunjungi Jono lagi, atau mungkin aku bisa menelponnya nanti. Aku memang butuh kepastian dari Jono. Apakah hubungan kami akan terus berlanjut atau hanya sampai di sini? Meskipun Jono tadi sempat mengatakan kalau ia juga menyukaiku, namun bisa saja hal itu ia katakan hanya untuk membuat aku bersedia memenuhi keinginannya. Dan setelah ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan dariku, bisa saja ia akan menjauhiku dan tak ingin lagi bertemu denganku. Namun apapun itu, aku memang harus bersabar menunggu besok untuk mendapatkan jawabannya. Dan yang pasti, setidaknya aku sudah pernah merasakan keindahan bersama Jono. Sebuah keindahan yang luar biasa bagiku, sebuah kesan yang tidak akan pernah aku lupakan. Bukan saja karena hal itu adalah pertama kali aku melakukannya, tapi juga karena aku melakukannya dengan orang yang aku cintai, dan juga karena apa yang dilakukan Jono padaku sungguh luar biasa bagiku. Sebuah pengalaman terindah dalam perjalanan hidupku. Namun, seperti apakah kelanjutan hubunganku dengan Jono? Mungkinkah kami akan menjalin hubungan yang lebih dalam lagi? Atau mungkinkah Jono hanya sekedar singgah dalam hidupku? Temukan jawabannya di part berikutnya. Tetap di channel yang sama, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. Muah, muah, muah.